Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini kita bertemu kembali di acara Zoom dan tema saat ini adalah saatnya punya rumah tanpa KPR riba. Alhamdulillah tadi di Zoom di chat kita sudah ada Bapak Ibu yang sudah kasih jawaban nih terkait dengan nama, alamat dan kegiatannya dan berapa kali sudah ikut Zoom kita ya. Ada Pak Fahrul nih dari Bogor, wira swasta baru satu kali. Ada Pak Andi dari Cikampek, karyawan swasta baru satu kali. Ada Pak Bayi Haki di Bogor, pegawai swasta satu kali. Ada Ustadz Jaldi nih, dari Gorontalo, domisili Bogor, karyawan swasta baru satu kali ikut. Ada Pak Bagus Edi dari Depok, agensi properti baru satu kali. Nah, ada Bunia nih. Baik, teman-teman semua, para bapak, ibu, dan hadirin, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Ustadz Isan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah di Sabtu pagi ini ya, seperti biasa, namun bukan biasa, dari jam 5 pagi ya, kita sudah beraktivitas nih. Mungkin di antara bapak, ibu, dan yang hadir sudah punya rumah, atau sudah punya rumah tapi ada masih KPR, atau mau punya rumah tapi dananya belum cukup sehingga ingin mengambil KPR. Tapi nanti kita akan bahas di pagi hari ini bagaimana sih cara punya rumah tanpa menggunakan KPR bank. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Ihsan, praktisi daripada keuangan syariah yang akan mengupasnya sehingga kita memiliki rumah tanpa harus melibatkan pihak lain atau terutama bank. Sebelum kita buka kajian kita di pagi hari ini, kita bacakan umul kitab. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat berjalan lancar. Ala hadiniyah niatin sul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Ustadz Ihsan kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz. Nanti saya baru tahu antum PNS ternyata ya. Oh, itu contoh aja ya. Jual nasi soto. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya lah kita masih bisa menghirup segarnya udara pagi. Tadi di Bogor sempat gerimis ya, tapi sekarang insya Allah sudah cerah. Mudah-mudahan di tempat teman-teman semua juga kondisi cuaca eh, mendukung pada pagi hari ini. Nah, tidak hanya cuaca apa namanya lingkungan saja gitu ya, tetapi juga cuaca hati, suasana hati kita juga mudah-mudahan dan pikiran kita juga mudah-mudahan apa namanya, wah ini ada yang share ya, mudah-mudahan dalam kondisi yang baik-baik saja. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia istiqomah memegang manhaj beliau, memegang risalah beliau hingga akhir zaman, dan benar-benar kita termasuk di dalamnya. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Tadi di chat saya baca ada beberapa yang baru kali ini ya ikut gitu ya.
Namun saya juga melihat ada juga teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti kajian kita. Terima kasih. Perlu saya sampaikan kembali. Jadi kajian kita ini insya Allah akan kita lakukan secara rutin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, kita akan agendakan secara rutin setiap hari Sabtu, gitu ya. Setiap hari Sabtu, ba'da subuh. Nah, saya sekitar jam 5 atau mungkin tadi kita mulai sekitar jam 5.30 gitu ya. Ya, silakan di standby saja. Sekitar jam 5 Zoom insyaallah kita sudah buka. Dan kegiatan ini gratis Bapak Ibu semuanya, jadi silakan bisa mengikutinya, juga bisa mengundang familinya, sanak saudara, kerabat gitu ya, teman-teman, untuk kemudian kita bisa sama-sama belajar gitu ya, sama-sama mengkaji banyak hal yang soalnya nanti yang kita akan diskusikan, khususnya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan gitu ya, berhubungan dengan eh, rezeki gitu ya, karena memang konsep atau judul dari kajian kita ini adalah kajian perbaikan rezeki halal. Judul ini kemudian mudah-mudahan juga jadi doa buat kita semua, sehingga kemudian ke depan gitu ya, buat teman-teman semua yang memang rajin mengikuti agenda ini, rezekinya juga kemudian Allah perbaiki, Allah gandakan Amin. ke depannya gitu ya, dengan secara halal tentunya, karena itu yang kita inginkan gitu. Jangan sampai kemudian eh, walaupun bertambah gitu ya, tetapi kemudian tidak halal gitu. Agak miris ketika kemudian kita melihat ya saudara-saudara kita di luar sana merasa bahwa untuk mendapatkan yang haram aja susah begitu ya, apalagi yang halal gitu ya. Atau ada juga orang-orang yang tidak peduli halal haram, yang penting kemudian dia mendapatkan uang gitu, bisa mengumpulkan harta yang banyak. Padahal kita sebagai seorang muslim paham bahwa di balik harta kita yang halal maupun haram ada keberkahan. Maknanya adalah kalau kita memang harta kita halal gitu ya, nggak apa-apa banyak ya setandi ya, yang penting halal gitu. Insya Allah kita bisa Ya, mendapatkan keberkahan di sana. Nah, namanya keberkahan ini bentuknya banyak ya teman-teman ya. Keberkahan ini maknanya adalah bertambahnya kebaikan kan begitu. Jadi bertambahnya kebaikan ini misalnya dengan harta kita berapapun itu, keluarga kita atau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah misalnya begitu. Dengan harta yang kita miliki secara halal, maka kemudian kondisi keluarga kita sehat selalu misalnya begitu. Eh, Berbalik dengan daripada itu, misalnya ada orang-orang di luar sana yang mungkin dia mengumpulkan hartanya secara tidak halal, maka bisa jadi rumahnya besar gitu ya, mobilnya banyak gitu ya, tetapi kemudian karena tidak berkah, maka bisa jadi kondisi keluarganya misalnya berantakan gitu ya. Nauzubillah ya, misalnya anaknya apa kena narkoba misalnya, istrinya selingkuh misalnya gitu. Nauzubillah min dzalik. Dianya sakit-sakitan gitu ya, komplikasi jantung gitu ya, terus darah tinggi apa segala macam. Nah itu bisa jadi ya, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk ketidakberkahan harta kita. Nah, maka kajian kita ini insya Allah Bapak Ibu semua, terutama buat yang baru, kita akan concern ke sana. Kita akan concern terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki gitu ya, atau memastikan bahwa harta-harta yang kita miliki saat ini, atau harta-harta yang akan kita miliki, yang akan kita kumpulkan, itu mudah-mudahan begitu ya, mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang Allah syariatkan gitu ya, atau ya memang kita dapatkan dari jalan-jalan yang halal. Tetapi nah ini yang buat sudah mengikuti kajian kita ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kita sampaikan, tidak cukup
dari cara kita mengumpulkan hartanya, tetapi juga cara kita memanfaatkan, gitu ya. Karena bukan terus mentang-mentang kita sudah mengumpulkan harta misalnya banyak, terus kita juga terserah kita gitu, mau digunakan untuk apa gitu. Kalau kemudian kita gunakan juga untuk yang maksiat misalnya, atau untuk hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan gitu. Karena kita semua tentu paham bahwa nanti di yaumul akhir itu terkait dengan harta ini akan ditanyakan dua hal. Dari mana kita mendapatkan harta dan untuk apa harta yang kita sudah kumpulkan tadi. Artinya memang pertanggungjawaban itu atau Allah akan menanyakan kepada kita, memintai pertanggungjawaban kita dari harta itu bukan sekedar dari mana kita mengumpulkannya, tetapi untuk apa kita memanfaatkan harta itu. Maka menjadi penting juga buat kita paham gitu ya mana-mana yang bisa kita lakukan gitu dalam pemanfaatan rezeki itu. Mana-mana yang juga mungkin tidak boleh atau dilarang dalam Islam sehingga kemudian kita juga bisa menghindarinya. Nah, insya Allah nanti kajian kita yang rutin tiap Sabtu ba'da subuh ini kita akan concern ke sana. Nah, mudah-mudahan teman-teman Allah berikan kemudahan, kesempatan, kelapangan waktunya, kesehatan juga dan umur panjang tentunya sehingga kemudian kita bisa bersama-sama mengkaji dan nanti banyak mungkin narasumber tamu juga yang akan kita hadirkan buat Bapak Ibu semuanya sehingga kemudian kita bisa mendapatkan ilmu gitu ya, pengalaman dan juga mungkin inspirasi yang lebih banyak. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu semua sesuai dengan tema yang mungkin sudah dibagikan oleh panitia, insya Allah kita akan bicara tentang apa namanya, tentang dunia properti gitu ya. Kan dan ini juga mungkin buat yang sudah mengikuti sebelumnya atau sudah masuk grup ya sebelum ini mungkin juga sudah mengetahui kita juga sudah membahas hal terkait dengan properti, terutama termasuk juga bisnis properti yang syariah gitu ya. Itu kita sudah membahas beberapa pertemuan sebelumnya ya, Ustaz Andi ya, kurang lebih sudah kedua kali ya. Ini sudah yang ketiga kita membahas tentang properti. Nah, kita hari ini akan membahas properti dari sisi bagaimana kemudian kita punya properti gitu ya, tetapi kemudian bisa bebas riba gitu ya. Sehingga kemudian nah ini juga termasuk banyak yang dipahami oleh masyarakat di luar sana ya. Kalau kemudian kita mau beli properti, mau beli rumah katakanlah, dan uang kita misalnya belum cukup, maka pilihan satu-satunya adalah dengan KPR Bank gitu ya. Padahal nah nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana KPR Bank itu dan apa namanya apakah memang hanya itu satu-satunya jalan kita untuk mendapatkan rumah kita. Nah, ini kita akan masuk mungkin ya apa materi kita. Saya akan mungkin dari nah sini ya. Belum ini ya. Bentar. Sebentar. Share screen-nya belum ya? Sudah masuk ya? Ya, masuk. Jadi, oh iya iya, saya harus mestinya perkenalan dulu ya. Sebentar, saya izin dulu perkenalan dulu. Ini nanti yang baru ketemu saya ini siapa ngoceh. Karena banyak yang baru awal ya. Baik, mungkin saya perkenalan dulu nih, saya ambil slide yang lain. Jadi nama saya Ihsanul Mutakin, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan. Saya sebenarnya sekarang tinggal di Bogor ya, tapi saya lahir di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian latar belakang pendidikan saya, insya Allah alhamdulillah ya, saya mengenyam pendidikan S1 saya di
IPB Bogor, kemudian S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian saya juga mengambil sertifikasi ya terkait dengan Register Islamic Financial Associate atau orang banyak mengenalnya sebagai perencana keuangan syariah itu di IARFC. Eh, Kemudian ada beberapa bisnis yang saya jalankan termasuk juga investasi yang insya Allah nanti kita akan sama-sama eh, belajar ya, sama-sama belajar ke depan gitu bagaimana kemudian kita mungkin berbisnis gitu ya, atau kemudian juga berinvestasi. Nah, baik, saya masuk ke materi lagi. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi properti itu termasuk jenis yang nilai harganya cukup tinggi ya. Nah, ini memang beda ya. Kita beli properti sama beli baju misalnya begitu ya. Nah, ini tentu kalau saat Andi mungkin beli baju bisa tiap bulan gitu ya. Baju baru gitu ya. Tiap hari bisa ganti-ganti gitu. Tetapi kalau kita bicara beli properti mungkin setahun sekali aja eh, mungkin enggak gitu ya. Mungkin dalam seumur hidup bisa jadi satu kali gitu. Atau ada yang punya kesempatan untuk bisa lebih dari satu kali, alhamdulillah itu. Itu berarti rezeki memang Allah berikan kepada kita gitu ya. Umumnya masyarakat tidak mampu membeli secara kontan atau cash. Oleh karena itu, masyarakat membeli properti akan menggunakan akad jual beli kredit. Nah, kalau udah bicara jual beli kredit, maka kemudian eh, apa namanya eh, kita berpikir bahwa ya harus pakai bank. Walaupun sekarang, nah ini saya juga eh, apa namanya sudah alhamdulillah ya sudah mungkin sekitar 10 tahun ke belakang gitu ya menekuni dunia properti ini yang tanpa bank gitu ya, properti syariah tanpa bank. Nah, ini menarik Bapak Ibu semua karena sebenarnya ini mungkin yang mungkin baru tahu ya, saya nggak tahu juga bahwa sudah sudah eh, sudah hampir ya 20 tahun ya terkait dengan properti syariah tanpa bank ini ada di Indonesia gitu ya, walaupun mungkin juga ya belum sebanyak yang konven gitu ya, tetapi kita sudah menyebar ada di seluruh Indonesia gitu, alhamdulillah. Nah, ada apa dengan KPR Bank? Nah, ini kita tahu bahwa KPR konvensional adalah kredit pemilikan rumah yang dilaksanakan oleh bank gitu ya. Ada tiga pihak, nasabah, developer bank. Mungkin saya akan nggak terlalu detail ya ini karena mungkin waktu kita juga nggak banyak gitu ya. Ini satu ini bisa apa slide ini bisa mungkin 3 jam gitu untuk kalau detail ya. Tetapi saya hanya review saja. Jadi faktanya kan kita misalnya DP 20-30% gitu ya, kemudian ke developer, kemudian sisanya kita pinjam ke bank gitu ya, bank ngelunasin, terus kita nyicil ke bank, kurang lebih begitulah ya. Nah, insya Allah ulama sepakat ya, Bapak Ibu, bahwa KPR konvensional ini adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena ada unsur ribanya di situ. Ribanya itu seperti apa? Karena ada tambahan gitu yang kita berikan ketika kemudian tadi misalnya ya harga rumahnya adalah 100 juta gampangnya aja ya 100 juta atau 1 miliar lah ya 1 miliar kemudian 30% kita setor ke developer secara cash gitu ya 300 jutanya maka 700 jutanya kita kredit ke bank gitu ya selama 10 tahun misalnya gitu ya. Nah, nanti kita ngangsurnya ke bank itu bukan 700 juta tetapi 700 plus bunganya gitu ya. Nah, bunga ini kita sepakat bahwa itu adalah riba. Dalam fikih muamalah Islam setiap tambahan yang dalam akad hutang atau pinjaman gitu ya kita minjamkan dari akadnya ke bank itu adalah riba dan hukumnya adalah haram. Apa itu riba? Riba itu adalah kulu qard jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan atau mendapatkan manfaat adalah riba. Tadi kita pinjam 700 juta, ngembaliinya
bisa 700 plus misalnya berapa? 100 juta misalnya. Atau 700 plus 500 juta misalnya gitu kan. 700 plus berapa? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setiap hutang piutang yang menghasilkan suatu manfaat maka itu termasuk salah satu bentuk riba. Apa itu riba? Manfaat bisa berupa tambahan atau kelebihan gitu atau secara bahasa disebut dengan ziyadah. Secara syar'i bermakna riba itu adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap satu hutang piutang sebagai imbalan terkait waktu. Nah, ini disebut dengan riba nasiah gitu ya. Jika seorang mengutang uang kepada orang lain, nah bahkan ya ini kalau kita telusuri beberapa apa namanya hadis atau dalil-dalil itu bahkan ketika kemudian di apa namanya di dipelajari ketika kemudian kita hutang piutang tetapi misalnya kita berhutang gitu ya. Terus kemudian kita memberi hadiah kepada si pengutangnya, maka apa namanya? Pemberian kita dari si pengutang apa yang punya utang gitu ya kepada yang pemberi hutang tadi itu juga termasuk riba, tidak boleh. Manfaat yang ditarik dari hutang adalah salah satu cabang dari riba. Kamu hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu, jika salah seorang berhutang kepadamu dan ia memberikan sekeranjang rumput, gitu ya, atau gandum atau jerami, janganlah kamu terima. Karena itu adalah riba. Bahkan juga, nah ini, jangan kemudian jika salah satu di antara kalian memberi hutang, lalu ia diberi hadiah oleh pengutang atau si pengutang membawanya di atas kendaraannya, maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum hutang piutang. Jadi misalnya nih ya, ada si A gitu ya, kemudian ngutang sama si B gitu ya, terus dikasih utangan sama si B. Kemudian si A bilang, udah yuk, eh, kebetulan si B ini misalnya lagi mau pergi, ayo sama saya aja, kita bareng-bareng. Nah, itu nggak boleh gitu. Karena itu tambahan tadi itu. Kecuali sebelum utang piutang itu dia udah biasa boncengin gitu atau biasa bareng-bareng gitu ya. Naik mobilnya segala macam. Tapi kalau misalnya gara-gara utang itu akhirnya si A tadi itu jadi baik sama si B jadi memberikan hal-hal kebaikan gitu ya. Atau tadi hadiah atau bahkan tadi sekedar tumpangan pun itu juga tidak eh, diperbolehkan. Ini hadis-hadis yang menyampaikan hal ini ya. Jika salah seorang di antara kalian memberi hutang, dan si pengutang menawarkan kepadamu makanan, nah, selain tadi tumpangan, juga hadiah atau makanan itu juga tidak boleh. Apakah bunga sama dengan riba? Ya jelas gitu ya. Nah, eh, bagaimana dengan KPR syariah? Nah, ini sebenarnya banyak ya apa namanya? Banyak yang bisa dibahas dari sini walaupun ada yang mengatakan ya ulama mengatakan oh boleh silakan KPR syariah walaupun juga ada yang mengatakan ternyata kita masih punya kritik gitu ya atau banyak hal yang akad-akad yang ada di KPR di bank syariah itu yang kemudian belum benar-benar sesuai dengan syariah. Saya tidak terlalu membahas itu ya karena nanti akan mungkin lebar panjang kemana-mana. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, termasuk juga pengalaman ini Bapak Ibu semuanya, saya waktu saya kuliah S2 di UIN gitu ya. Jadi ada salah satu dosen saya itu dia adalah apa namanya pejabat lah bisa dibilang begitu ya orang yang kemudian eh, mendapat amanah di salah satu perbankan syariah nasional terbesar waktu itu ya salah satu yang terbesar apa namanya kemudian waktu di kelas dia sampaikan bahwa memang sebagai pelaku gitu ya, sebagai orang yang memang ada di dalam apa industri perbankan syariah itu, dia sampaikan bahwa bank syariah itu memang belum 100% bisa menjalankan syariah sebagaimana yang seharusnya. Nah, praktek-prakteknya pun seperti itu, termasuk juga di KPR tadi banyak hal yang kemudian perlu kita kritisi. Walaupun dari sini pun
ada banyak pendapat gitu. Ada yang bilang ya sudah kita sambil berproses gitu kan, kita jalankan, kita ikuti. Nah, tapi saya secara pribadi melihat bahwa kalaupun memang ini belum sesuai dengan syariah, maka ya kalau kita bisa tinggalkan lebih baik kita tinggalkan. Dan ternyata alhamdulillah teman-teman, kalaupun kita mau punya properti atau rumah khususnya ya, kemudian tidak memakai bank gitu ya, apa baik itu bank syariah maupun bank konvensional ternyata sudah bisa karena memang banyak teman-teman tadi saya sampaikan ya properti syariah yang sudah ada di seluruh Indonesia gitu ya. Ini bahkan Ustadz Andi ini co-host kita yang diam-diam ini dia juga sebagai pengusaha properti juga ya, kemudian punya apa lahan-lahan gitu ya, punya garapan yang bisa kita garap bukan hanya unit rumah pribadi ya, serta Andi ya, tetapi kos-kosan apa rukos gitu ya, itu juga kita sudah kembangkan oleh teman-teman. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau kemudian oke, kita sudah tahu bahwa riba itu adalah haram gitu ya. Kemudian juga mohon maaf tadi ya KPR yang ada di bank konven itu kita sudah pastikan itu juga apa tidak sesuai dengan syariah. Nah, kemudian ada yang di bank syariah misalnya katakan begitu, tetapi kemudian saya dan juga teman-teman banyak mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu belum benar-benar 100% syariah dan itu saya pikir terkonfirmasi ya dengan tadi dosen saya yang mengatakan seperti itu dan tidak hanya dosen saya juga banyak mendapatkan informasi eh, ada saya juga punya teman gitu ya apa mantan orang bank bank konven termasuk juga di bank syariah dia memang mengatakan ya faktanya memang begitu belum benar-benar 100% syariah. Nah, tapi kemudian ada alternatif lain. Alternatif lainnya apa ya? Kita memang bisa membeli di perumahan-perumahan yang sesuai dengan syariah. Nah, pertanyaannya terus bagaimana kalau kemudian saya belum punya uangnya gitu ya, bahkan untuk apa? Eh, untuk DP-nya saja karena di properti syariah juga banyak teman-teman yang menggunakan DP walaupun juga bisa jadi ada juga yang tanpa DP gitu ya. Tetapi misalnya kita ngerasa kita belum punya cukup di sana. Nah, ada yang menarik teman-teman semua saya punya teman gitu ya yang kemudian dia sebenarnya berangkatnya dari dia pengen punya rumah yang tadi bebas riba gitu ya. Kemudian dia belajar terkait dengan properti syariah, kemudian dia tertarik dengan bisnisnya, akhirnya sekarang alhamdulillah gitu ya, dia tidak cuman punya rumah untuk yang dia tinggali gitu ya, yang bebas riba, tetapi dia punya proyek gitu ya, yang itu bisa sampai ratusan unit, saya nggak tahu, mungkin sudah ya ratusan atau walau alam mungkin bisa jadi sudah ribuan unit yang kemudian dikembangkan. Artinya memang ada cara lain gitu ya untuk kemudian kita bisa punya punya apa punya unit rumah yang kemudian bebas riba itu. Salah satunya adalah ya kita bikin perumahannya gitu ya, Setandi ya. Kita bikin perumahannya sehingga kemudian kita punya rumah di situ. Itu sudah banyak teman-teman apa namanya buktikan lah ya. Kemudian yang kedua ini pengalaman saya pribadi ya, dan juga mungkin ada juga banyak teman-teman yang lain. Eh, di awal saya masuk bisnis properti syariah itu memang saya tidak langsung jadi developer, tetapi saya masuk dari marketing gitu ya, agensi. Tadi saya lihat ada agensi ya. Nah, ini nggak tahu agensi konven atau syariah. Nah, saya dulu itu masuk dari, alhamdulillah langsung ke agensi syariah ya. Jadi saya langsung memasarkan perumahan teman-teman yang memang konsepnya syariah tadi. Tahun 2015 ya, udah 10 tahun berarti ya. Nah, eh, dari pengalaman saya itu alhamdulillah gitu. Karena saya apa namanya ya alhamdulillah ya ini rezeki dari Allah juga gitu. Saya masuk ke bisnis properti. Nah, di mana ketika kemudian kita jadi agensi gitu ya, jadi kita memasarkan itu kan lumayan ya. Misalnya enggak usah yang 1 miliar lah ya. Misalnya yang harga rumahnya 500 juta gitu ya. Kan biasanya berapa? Paling kecil
1%, 2% lah ya, 2% apa namanya fee-nya gitu. Nah itu kan sudah berapa? Udah 10 juta sendiri kan. Satu closing gitu. Kalau kita bisa banyak closing, alhamdulillah. Nah, termasuk juga waktu itu saya bikin tim gitu kan. Jadi nggak hanya saya yang jualan gitu, tapi juga ada tim. Alhamdulillah dari situ juga kita bisa kebeli rumah yang memang bebas riba gitu ya. Nah, ini menjadi jalan teman-teman semuanya. Bagaimana kita apa namanya alternatif, gimana caranya kita bisa punya eh, rumah tanpa kemudian kita menggunakan riba tadi itu. Nah, kemudian yang kedua ini, di sesi yang kedua tadi saya membahas terkait sekelas tentang ribanya ya. Eh, apa? Kenapa kemudian kita nggak pakai riba begitu ya? Atau kita nggak nggak pakai KPR bank gitu ya? Atau ya kalau buat teman-teman yang pengen punya rumah gitu ya. Kemudian alhamdulillah saya juga punya pengalaman mungkin ya dulu dulu karena pemahaman saya terkait dengan riba ini juga sudah sejak kuliah gitu ya. Jadi ketika eh, keluar kuliah apa berumah tangga itu saya udah nggak kepikiran pengen punya rumah tapi pakai KPR bank gitu ya. Ya, kalaupun kalaupun ternyata saya harus jadi kontraktor gitu ya, misalnya kontrak sana kontrak sini gitu, udah siap gitu daripada kemudian saya memaksakan diri beli rumah dengan KPR Bank. Nah, tapi alhamdulillahnya Allah kasih jalan justru saya bisa membeli rumah tanpa KPR Bank gitu karena memang sudah ada solusinya. Nah, ini saya ingin berbagi solusi buat teman-teman semuanya gitu ya tadi. Kalau misalnya teman-teman sudah ada dananya gitu ya kemudian apa namanya memang teman-teman rencanakan untuk mau beli rumah dalam waktu dekat ya silakan. Banyak gitu ya perumahan-perumahan yang kemudian itu konsepnya tanpa bank tadi itu tanpa riba tanpa bank. Saya tidak sedang mau promosi di sini ya perumahan yang mana yang apa bisa dibeli silakan banyak nanti di luar sana. Tetapi kalau kemudian teman-teman misalnya pengen punya rumah gitu ya, baik buat kita sendiri atau mungkin buat apa anak-anak kita nanti ke depan segala macam punya rencana itu, tetapi kemudian merasa belum punya uangnya, maka saya punya saran gitu. Apa itu sesuai tadi pengalaman saya dan banyak teman-teman yang lain, ikut aja masuk ke bisnis propertinya. Kan bisnis properti itu sulit gitu ya. Nah, ini saya ingin sampaikan. Kemarin juga mungkin di pertemuan-pertemuannya sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ternyata ya memang ada bisnis properti yang complicated gitu ya, yang apa namanya, yang resikonya besar gitu ya, yang modalnya juga harus besar gitu ya, yang kemudian juga kita harus harus apa namanya benar-benar mengelolanya dengan effort yang besar gitu. Ada, tetapi juga ada bisnis yang itu konteksnya properti, tetapi yang simple-simple saja, yang kemudian resikonya nggak terlalu besar gitu. Tetapi kemudian insya Allah karena kita bicaranya bisnis properti gitu ya, yang harganya itu tidak murah, tadi saya sampaikan di awal, maka kemudian keuntungan yang bisa kita dapatkan dari situ, peluang atau potensi keuntungan kita itu juga lumayan besar. Gitu. Jadi kita bisa bisa ke sana. Di mana saja yang bisa kita masuki gitu ya di properti ini nih saya sekilas saja mungkin ya ini karena banyak. Nah ini buat teman-teman yang mungkin baru baru mengenal dunia properti gitu ya. eh, Memang ya properti itu sebenarnya bisnis properti ya. Bisnis properti itu banyak tadi. Ada yang kemudian dia fokus ke rumah-rumah mewah, rumah-rumah murah, maaf, rumah-rumah murah atau masyarakat berpenghasilan rendah. Ini apa namanya target pasarnya misalnya gitu. Ada yang kemudian dia targetnya adalah apa ke perumahan komersial atau fokusnya ke membangun perumahan komersial. Ada yang kemudian membangun kawasan elit atau yang premium. Nah, sebenarnya teman-teman industri properti sudah banyak dari sisi perencanaan misalnya nggak tahu di sini ya mungkin ada saya banyak kenal teman-teman notaris misalnya begitu ya atau arsitek itu kan konteksnya di perencanaan.
Kita bisa menjadi bagian di industri properti itu menjadi arsitek misalnya atau menjadi notaris. Terus bisa nggak arsitek itu juga dia jadi developer? Bisa juga. Banyak teman-teman saya juga akhirnya ke sana. Atau kemudian dari sisi pemasaran, ini tadi saya ceritakan saya awal masuk ke dunia properti itu dari pemasaran. Atau dari sisi keuangannya gitu ya. Baik misalnya kita punya apa keahlian ilmu tentang keuangan, akhirnya kita masuk di sana. Atau kemudian di sini konteksnya adalah investasi. Saya juga banyak eh, pengalaman ya teman-teman membantu teman-teman untuk kemudian berinvestasi di properti yang sesuai dengan syariah atau dari sisi konstruksinya jadi kontraktornya gitu ya atau dari sisi pengelolaannya ya mengelola apa namanya kawasan misalnya segala macam atau hal-hal yang bersifat supporting lainnya. Nah, model bisnis properti juga banyak ya. Ada yang konteksnya kaflingan gitu ya. Ada yang konteks kafling itu maksudnya ada tanah luas gitu ya, kemudian dibagi-bagi gitu ya, dijual gitu aja gitu. Ada yang kemudian fliperan. Fliperan itu maksudnya ngeflip membalikan kondisi. Biasanya kondisi misalnya ada satu rumah udah jelek gitu ya rumahnya, terus kemudian kita beli, kita apa renovasi sedikit, kemudian kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian tadi perumahan gitu ya, baik yang kemudian skalanya kecil 5 unit, 10 unit, bahkan ada yang sampai 100 unit atau yang konteksnya kawasan, mungkin 100 atau 1000 atau kawasan wisata misalnya segala macam itu yang dikembangkan oleh teman-teman. Tinggal pilih mau yang mana. Nah, saya menganjurkan teman-teman yang memang baru mau masuk ke dunia properti, nggak usah yang langsung kawasan besar gitu ya. Saya punya pengalaman juga cerita dari banyak teman-teman ya. Banyak yang kemudian dia sebelumnya belum punya pengalaman di bisnis properti langsung karena ada peluang misalnya apa garap kawasan besar gitu ya, hektaran bahkan puluhan hektar bahkan mungkin juga ada yang ratusan hektar. Tapi awalnya sebenarnya dia nggak punya pengalaman di sana, tapi karena ada peluang itu terus akhirnya dia ambil yang terjadi adalah karena mungkin kapasitas dia untuk mengelola bisnis itu belum memadai gitu ya, akhirnya ya apa proyeknya berantakan. Nah, karena memang banyak resiko tadi itu ya, banyak resiko yang harus kita kunci gitu ya, banyak hal yang harus kita bisa pahami untuk menjalankan bisnis yang besar tadi itu. Nah, kalau kemudian belum sampai ke yang besar itu, bisa ambil yang kecil-kecil dulu aja, yang kaflingan misalnya begitu ya. Saya punya apa namanya project gitu ya, cuma 5 unit, cuma 5 unit. Tapi alhamdulillah 5 unit selesai setahun beres gitu ya. Nah, terus kita bisa kembangkan lagi untuk ya yang 5 unit lagi gitu atau yang 10 unit. Itu yang kita anjurkan. Nah, ini yang sebenarnya kita juga sedang kembangkan ya teman-teman sekarang ini karena eh, perputarannya cepat gitu ya. Resikonya kecil gitu ya. Terus kemudian model bisnisnya simple gitu ya. Proses yang kita jalankan, alur yang kita apa jalankan dalam bisnis itu juga enggak banyak gitu, enggak sebanyak tadi. Bahkan nggak sebanyak kemudian teman-teman yang mengelola perumahan misalnya, yang membangun perumahan. Walaupun kita juga bangun rumah, tapi karena unitnya sedikit gitu ya, 5 unit misalnya gitu ya, atau bahkan mungkin ada 3 unit, atau mungkin 1 unit juga nggak ada masalah. Nah, terus gimana dengan peluang apa namanya peluang pendapatannya? Nah, tadi saya balik lagi ketika kemudian kita bicara di apa di bisnis properti, maka insya Allah peluang keuntungannya besar teman-teman. Di pertemuan sebelumnya ya kita sudah bahas, misalkan saja gitu ya kita kita ambil ambil sampel gitu ya, ada 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 satu satu rumah gitu ya yang kita bangun misalnya biaya untuk lahannya ini ambil simpel aja lahannya itu adalah sekitar 100 juta misalnya begitu ya kemudian kita bangun gitu ya misalnya berapa misalnya untuk tipe yang 30 kemudian kita bangun dengan eh, apa namanya biaya 3 juta misalnya ya 30 kali 3 juta 90 juta tadi tanahnya misalnya ini ya tipe 50 gitu ya kita
beli itu harganya adalah, bukan kita beli ya, modalnya adalah 2 juta per meternya. Maka 50 kali 2 juta kan 100 juta. Tadi unit rumahnya 3 juta kali 30 30 meter gitu ya. 90 juta. Nah, modal kita adalah 190 juta. Berapa bisa kita jual? Kita jual aja lepas misalnya di harga 300 juta. Maka insya Allah kita sudah dapat 110 juta. Gitu. Nah, untuk bisnis properti yang kita sedang kembangkan ini kurang lebih begitu teman-teman. Satu unitnya nggak usah banyak-banyak, 100 juta aja cukup. Gitu ya, Andi ya, cukup ya. Satu unit 100 juta gitu ya. Kalau 2 unit ya tinggal kita hitungin. dua Kalau 10 ratus unit kita hitung. Tapi jangan langsung garap, oh karena saya pengen 100 juta satu unit, tapi pengen langsung 100 unit, jangan gitu. Kita sarankan jangan langsung 100 unit, ngumpulin aja 5 unit 5 unit 5 unit, nanti insya Allah juga bisa kekumpul 100 unit juga gitu, tetapi dalam jangka waktu yang tidak langsung gitu ya, karena ya saya sudah punya pengalaman teman-teman, juga banyak teman-teman yang berpengalaman tadi itu, kalau kita langsung mau banyak kawasan gitu ya, unitnya banyak, tadi resikonya banyak besar gitu ya, banyak hal yang harus kita eh, jalankan gitu ya, yang kemudian belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau yang bangun satu unit, soalnya kita semua bisa gitu ya. Apa namanya, bisnis properti untuk jual rumah satu unit gitu ya, rasanya ya saya juga nggak bisa langsung memastikan kita semua pasti bisa, rasanya semua dari kita bisa gitu ya. Mau mau backgroundnya apa saja, ibu rumah tangga, saya punya teman ibu rumah tangga, dia juga akhirnya punya bisnis properti gitu ya. Mau PNS kayak Ustadz Andi tadi itu ya, apa, Persatuan Nasi Soto ya, atau apapun backgroundnya gitu ya, atau penjual AS, nasi soto, Ustaz. kenapa, Nasi soto, penjual nasi soto. penjual nasi soto, ataupun apapun ASN beneran atau teman-teman pensiun segala macam, insya Allah bisa. Satu unit sampai 5 unit itu masih masih kita bisa 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 kelola lah dengan sederhana. Nah, nah ini tadi sedikit ya saya sampaikan ya. Prosesnya biasanya begini teman-teman, dari mulai pencarian lahan, survei, feasibility study gitu ya, negosiasi akuisisi lahan, kemudian perizinan, penjualan, konstruksi, selatan. Memang agak panjang gitu ya kalau kemudian kita bicara apa namanya, bisnis properti. Tetapi nah ini yang menarik, kita punya formula yang bisa memperpendek ini teman-teman. Formula yang memperpendek dari yang 10 ini cuman ya tiga tiga hal saja yang bisa kita jalankan. Nah, dan ini sudah dipraktekkan gitu ya, dan masih juga berjalan gitu ya. Eh, dan kita pengen banyak teman-teman di luar sana gitu, teman-teman yang di luar sana maupun di dalam sini di Zoom ini yang juga bisa menjalankan ini, sehingga kemudian tadi dari hasil ini ya tadi kan 100 juta lah misalnya gitu ya, 100 juta kan kita mau beli yang rumah mau berapa, misalnya kita mau beli yang 500 juta, ya udah jual 5 unit sudah cukup gitu ya, dengan tadi rata-rata 100 juta gitu kan. Nah, mudah-mudahan kegambar ya, dan ini sangat make sense teman-teman. Kita bisa jalankan. Nah, kita punya shortcutnya tadi ya. Yang tadinya 10, ini bisa cuma 3 saja yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Nah, termasuk, ini kita konteksnya investasi, ya teman-teman juga mau kalau misalnya berinvestasi di properti, saya sudah banyak membantu teman-teman apa yang invest di properti, saya sendiri juga beberapa gitu ya, masuk ke proyek-proyek apa namanya, teman-teman yang lain gitu ya, untuk invest di sana. Nah, nah ini yang ini yang formula gitu ya, yang saya sering sampaikan di kelas-kelas saya sebelumnya, ini kalau udah beberapa kali ikut ini udah mungkin mudah-mudahan udah hafal gitu ya. Jadi ada 4 jalan kita untuk mendapatkan income teman-teman ya. Eh, ini saya bisa pastikan teman-teman nggak mendapatkan di tempat yang lain, karena ini memang formula saya yang buat gitu ya. Jadi ada 4 income gitu ya, jalan kita untuk mendapatkan income. Kalau yang lain mungkin ada Robert Kiyosaki kita kenal gitu, ada
ada apa? Ada 4 ini ya, ada self employee, employee gitu ya, ada investor, business owner, ada investor gitu ya. Nah, kalau saya nggak pakai itu. Saya pakai 4 ini. Yang pertama adalah active income. Nah, kalau kita misalnya sudah punya income yang tetap tiap bulannya gitu, baik itu teman-teman bekerja jadi ASN atau kemudian teman-teman bekerja di perusahaan swasta misalnya gitu ya. Atau teman-teman yang berbisnis tapi teman-teman masih ada di dalam bisnis itu, masih harus masuk kantor pagi gitu ya jam 8 jam 9 sampai kemudian pulang juga sama dengan karyawan-karyawan kita, maka itu masih dikategorikan sebagai active income. Kalau teman-teman sudah menjalankan itu, jalankan. Kalau ada yang mau masuk ke situ, silahkan. Nah, tapi kalau kemudian teman-teman sudah punya active income tetapi merasa kok dari active income ini saya belum punya rumah ya misalnya, atau belum punya hal-hal yang keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan yang teman-teman belum bisa capai, maka saran saya adalah teman-teman menambah income teman-teman dengan yang namanya massive income. Menambah ya teman-teman, ingat ya, bukan kemudian dari inaktif kemudian merubah menjadi masif gitu ya. Saya tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menganjurkan gitu ya, teman-teman yang misalnya sekarang bekerja untuk udah pokoknya bakar kapal, keluar kerja, bisnis aja, enggak. Ya, kalau yang punya kerja silahkan, kalau memang masih mau kerja silahkan. Nah, tapi kalau kemudian teman-teman masih punya waktu, masih punya tenaga gitu ya, maka kemudian teman-teman bisa menambah income itu dengan massive income. Apa itu massive income? Massive income itu adalah kita bisa mendapatkan income dengan effort yang lebih sedikit, tetapi income yang kita dapatkan, peluang income yang kita dapatkan itu lebih besar. Misalnya apa? Misalnya tadi yang sudah saya contohkan, jualan properti, ya kan? Saya nggak tahu, mungkin kalau ada yang bekerja gitu ya, 1 bulannya 10 juta misalnya. Nah, tapi kan 10 juta itu kan kita harus tiap pagi dari jam 9 sampai jam 4 jam 5 gitu ya, pergi ke kantor gitu kan. Banyak pekerjaan di sana apa dengan menjalankan aktivitas kerjaan-kerjaan kita di sana, belum ditekan sama atasan, belum kemudian di apa namanya, di dikhianati teman kerja segala macam. Itu banyak ya politik kantornya gitu ya. Nah, kalau pas passive income, misalnya ambil contoh tadi kita jualan properti saja. Kita bisa dapat 10 juta itu dalam sekali jual. Ya kan tadi saya kasih contoh 500 juta, fee-nya 2%. Cuman sekali jual, ya walaupun sekali jual itu nggak hari itu juga ya, nggak ada effort juga sebelumnya, pasti kita ngiklan segala macam. Tapi dengan sekali closing itu kita sudah bisa dapat gaji tadi yang 1 bulan. Gitu ya. Itu kalau cuma 1 unit. Kalau kita bisa 2 unit, 3 unit, udah berkali-kali kita bisa mendapatkan yang lebih dibandingkan aktif income. Maka di sini saya kasih merah. Artinya ya kalau belum ada yang belum masuk ke situ, cobalah gitu ya. Masuk income. Nah, salah satunya adalah jualan di bisnis properti. Nah, konsep kita yang kita mau sampaikan ke teman-teman itu adalah sebenarnya masuknya itu di massive income. Kita bicara bisnis properti, tetapi kita bicara bukan yang active income ya, bukan yang developer yang bangun dari awal, yang kita juga harus nongkrongin unitnya apa, nongkrongin di proyek. Kalau nggak kita nongkrongin yang bubar tuh proyek misalnya begitu ya. Kita jalanin sesuatu yang simpel, tadi yang dari 10 kita singkat cuma jadi 3, tetapi apa namanya, hasilnya, peluang hasilnya insya Allah juga bisa lebih besar bahkan dari yang aktif income itu. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya passive income, nah itu biasanya kalau udah punya uang lebih segala macam kita bisa masuk ke passive income. Nah, kalau kita sudah punya passive income untuk melipat gandakannya lagi dengan multiple passive income. Ini mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bicara tentang passive income dan multiple passive income. Tapi kita akan fokus sekarang dari sisi active income, passive income. Nah, terutama kita fokus lagi mengerucut lagi terkait dengan properti gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana caranya tadi kita mau punya rumah tanpa KPR bank? Satu, kalau teman-teman udah punya uangnya,
untuk DP-nya sudah ada, misalnya untuk cicilannya juga sudah ada. Nah, biasanya nih ya, kalau di keuangan itu diukur untuk nyicilnya itu tiap bulan itu tidak boleh lebih dari 30% penghasilan. Kalau kita sudah bisa mengalokasikan uang kita tidak lebih dari 30% penghasilan kita, misalnya cicilan cicilan rumahnya 3 juta gitu ya. Apa namanya? Kita punya pendapatan 10 juta. Nah, itu boleh walaupun itu mepet ya. Syukur-syukur kita punya pendapatan misalnya 15 juta. Nah, itu udah untuk cicilannya yang 3 juta nggak ada masalah gitu. Tapi jangan dinaikin lagi, mentang-mentang punya penghasil 15 juta, cicilannya 5 juta. Itu kan mepet lagi kan 30%. Pokoknya di bawah 30%. Nah, kalau memang punya itu silahkan ambil tuh unit-unit properti syariah tanpa bank yang ada di seluruh Indonesia. Kalau ada yang masih belum tahu gitu ya, khususnya daerah eh, Jabotabek, Bogor, nah, bisa hubungi Ustadz Andi ya. Nah, Ustadz Andi banyak tuh kenalan teman-teman yang punya unit properti syariah tanpa bank tadi. Tapi kalau teman-teman ngerasa belum punya uangnya gitu kan, apa namanya, apalagi kemudian tadi tertarik ke bisnisnya, silakan kita bisnis bareng-bareng terkait dengan properti syariah, dan kita punya formula yang cukup simpel gitu, cukup simpel yang tadi saya bilang saya tidak bisa memastikan, tetapi secara mutlak ya maksudnya, tetapi insya Allah gitu ya, insya Allah dari apa yang sudah kita jalankan ini bisa dijalankan oleh siapapun gitu ya, dengan background apapun. Teman-teman yang masih bekerja bisa insya Allah. Teman-teman yang sudah pensiun apalagi gitu ya, mungkin pengen kegiatan yang lain gitu ya, mau apa namanya bisnis properti silahkan gitu ya. Teman-teman yang mau punya bisnis misalnya gitu ya, ya bisnis properti menjadi bisnis yang tepat. Dengan tadi ya, dengan nggak usah yang muluk-muluk yang gede-gede dulu aja, yang kecil-kecil insya Allah kita juga bisa jalankan. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman di pertemuan kali ini. Silakan kalau memang ada pertanyaan, mungkin satu dua ya, ini kita sudah jam 6.30, apa namanya bisa disampaikan. Nah, saya kembalikan dulu ke Ustadz Andi. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Ihsan atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Namun sebelum ke pertanyaan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan dulu ya. Yang mau tanya di chat juga boleh ya Oke, Ustadz Andi ya. saya Atau juga kalau bisa. nanti mau raise hand juga silakan. Ya, kita sharing dulu. Hmm, iya, Bisa? ya bisa. Sudah terlihat ya tadi ya. Belum. Bentar lagi proses. Udah, udah ada ya. Belum. Udah. Udah ada. Baik, teman-teman semua dan bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua yang hadir. Tadi kita membahas bagaimana sih punya rumah tanpa harus KPR. Nah, kalau misalkan kita sudah punya ada dananya, ya tentu kita tinggal langsung ya mencari properti yang sesuai dengan keuangan kita. Namun kalau kita belum, maka langkah yang tepat adalah kita menggeluti bisnis tersebut. Ya salah satunya tadi misalkan bisnis eh, penjualannya ya. Dari penjualan itu kita kumpulkan, terus kita belikan atau kita mulai dengan berbisnis properti ya.
Nah, di sini kita membuat program bagi teman-teman siapapun, tidak mengenal usia, tidak mengenal profesi, bahkan kita juga bagi yang memiliki dana terus bingung juga ngapain, nah itu juga bisa terjadi, hukumnya bisa haram ya kalau mengumpulkan dana tanpa tujuan. Atau kita punya waktu luang ingin memasarkan juga bisa. Nah, kita di sini ada Syariah Property Shortcut tadi yang cara menyingkat bagaimana bisnis di properti. Nah, teman-teman bisa join di kita di hari Senin sampai Rabu di tanggal 17 sampai dengan 19 Februari 2025 jam 9 sampai dengan jam 3 sore di lewat via Zoom ya. Jadi nanti mungkin ada istirahatnya ya teman-teman, gak langsung semuanya ya. Nah, kenapa sih harus ikut? Nah, di sini kita membagi rahasianya bagaimana cara menjalankan bisnis properti dengan minim resiko, juga bisa dimulai dari 5 rumah atau mungkin 3 rumah, bahkan mungkin 1 rumah. Nah, investasi yang dibutuhkan itu tidak besar ya teman-teman. Dari 4.900.000 kita harga promo di 2.499.000. Nah, terus apa yang didapat ketika kita melakukan pelatihan ini? Model bisnisnya terbaru ya. Jadi model bisnis properti paling update yang mudah dijalankan dan cepat menguntungkan. Jadi kalau misalkan tadi tanahnya di harga 50, terus ngebangunnya 90, kita jual di 300, kita selisihnya kan 110 juta ya. Kalau misalkan kita 3 unit sudah terbayang ya keuntungannya. Terus juga simple feasibility studinya, studi kelayakan proyeknya dengan mekanisme yang lebih sederhana tadi ya. Terus short project management, pengelolaan project dengan tahapan yang lebih singkat, tidak ribet dan meminimalisir risiko kegagalan. Nah, juga ada strategi marketing terkini menggunakan riset pasar terbaru dan lebih efektif memilih pasar tertarget. Dan yang selanjutnya adalah pendampingan. Nah, jadi teman-teman juga setelah nanti ikut ini, kita dampingi bagaimana yang tadi, yang awalnya hanya ingin membeli rumah karena tidak punya dana, terus kita ikut bisnis seperti ini, bahkan kita di samping punya rumah sendiri juga kita punya project bisnisnya. Dan mudah-mudahan project bisnis ini terus berlanjut di berbagai daerah. Nah, bisa teman-teman menghubungi di WA kami di 0812 3456 3090. Nah, jadi teman-teman mulai 90 sekarang, 30 kebalik. ah, 90 30. oh iya, 0812 3456 9030 ya. Jadi teman-teman sudah terbayang tergambar bahwa kita ingin memulai bisnis yang tadinya hanya sekedar mau punya rumah, bahkan kita lebih dari itu, selain kita punya rumah juga kita punya bisnisnya. Baik, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Nanti selanjutnya kita sesi tanya jawab. Saya serahkan dulu kepada teman-teman, bisa di chat atau bisa langsung dengan open mic. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Wah, mau. Alhamdulillah. Hati-hati Pak siapa Silakan, nih? ya Manila. Kerja silakan, Pak Manila. Atau sudah jelas semua ini kayaknya. Saya tadi tinggal siap action ini. Iya, siap. Kita tunggu Alhamdulillah. pertanyaan itu ada tuh. Oh, Silakan. ada? Ada. Apa Ustaz, saya Zaldi. Oh, Nah, apa siap. namanya? Saya kan termasuk apa yang baru tahu dunia bisnis properti syariah gini ya. Ya. Ya, cuman tadi pas apa mungkin habis ini harus direview lagi materi-materi dari Ustadz. Ya. Nah, ya sebelumnya syukur ke Ustadz Andi ya, dan juga Ustadz Ihsanul Mutakin yang telah memaparkan materi apa namanya yang ini itu apa ya, karena saya banyak yang baru harus dipelajari. Nah, yang tadi Ustadz Andi apa nama yang tawarkan kajian syariah properti shortcuts itu, kira-kira ada ini nggak, maksudnya di bulan-bulan kedepannya itu ada buka lagi nggak, biar bisa, maksudnya biar bisa apa ya, bisa nyicil lah. Biar bisa ikut di bulan apa nama di selain bulan Februari, kan baru baru tahu juga ya. Ya, kayak gitu. Sebenarnya sih apa namanya, karena baru tahu dunia bisnis properti ini, kayak tertarik juga apa namanya ikut ikut untuk ngajak keluarga.
apalagi kan keluarga saya juga kan belum terlalu belum apa namanya untuk penerapan Islamnya juga kan masih masih kurang ya. Mungkin dari sini ya bisa bisa menjadi apa namanya ladang bagi bagi keluarga saya juga biar bisa apa namanya biar bisa Islamnya lebih lebih apa namanya lebih diperbaiki lagi gitulah gitu Ustaz. Ya, itu langsung kontak Ustadz Andi aja di sini, kopi darat aja. Bisa dibicarakan itu. Insya Iya Allah. tadi ya Kalau Ustaz tadi ada kesempatannya ikut yang sekarang juga nanti tinggal mau nego-nego ke Ustadz Andi silakan. iya kalau kalau apa kan saya kan apa ya ada ini ya maksudnya tadi kan saya terusnya karyawan swasta ya ada pekerjaan. Nah itu Hmm. yang tadi Ustadz sampaikan tadi yang dari ibu rumah tangga PNS pun bisa ikut bisnis ini. Nah itu Ya. bisnisnya itu apakah investasi atau bisnis Enggak. apa aja? Enggak, bukan di investasinya ya. Kalau yang kita nanti pelajari, walaupun tadi di presentasi saya singgung investasi ya. Tetapi nanti yang di kelas shortcut itu bukan belajar investasinya, tapi bagaimana kita punya bisnisnya, menjalankan bisnisnya. Jadi dari misalnya cari lahannya gitu ya, kemudian bangun rumahnya dan jual. Dah, begitu. Insya Allah. Dan itu tadi saya sampaikan bisa semua orang, gitu ya. Dengan syarat ya memang kita yang kecil-kecil dulu aja, jangan yang langsung gede. Dan ini jadi kalau jadi ibarat ibarat apa namanya atlet ya. Nah, ini kita lagi latihan dulu, latihan otot kita dulu. Nah, kencengin otot-otot dulu. Kalau ototnya udah kuat, mau yang lebih gede silakan, gitu ya. Tapi kita mulai dari yang kecil-kecil. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk mulai bisnis properti dari yang simple, dari yang kecil, gitu ya, tetapi dengan tadi potensi keuntungan yang besar, saya juga nggak bisa memastikan ya. Oh pasti Anda akan dapat 100 juta, enggak juga itu kan rezeki kan dari Allah gitu. Tapi potensinya gitu ya dengan tadi sababiahnya yang kita menjalankan bisnis tadi dengan hitung-hitungan yang kita punya, insya Allah itu besar terbuka kita untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang simple, cara yang mudah, dan siapapun bisa melakukan insya Allah. Asal ikut kelasnya dulu ya Ustaz Andi ya. Kita belajar bareng-bareng dulu. Tetap harus ada ilmunya, tetap harus ada ilmunya. Kalau langsung merem ya kita di jalan aja naik motor kalau merem ya insya Allah habis itu ke rumah sakit gitu ya. Nabrak yang lain gitu. Jangan-jangan. Harus kita tahu ilmunya. Begitu mungkin Syukran. kali. Ya, Afan. Nanti ngobrol aja antum sama Ustaz Andi ya. Ya, Ustaz, ini guru Udah saya, kenal kan? Japri aja. Ya, Ustaz. Kalau belum kenal, kenalan dulu. Ya, silakan. Itu ada pertanyaannya, Ya, Pak kita Sofian tunggu ya. lagi. Itu yang di chat, tapi saya nggak Ya, tahu ya. tuh maksudnya apa ya. Assalamualaikum. Kalau pembelian properti ke personal gimana, Ustaz? Nah, ini. Maksudnya gimana ya? Kalau pembelian properti ke personal mungkin bukan ke perusahaan mungkin ya, Ustaz ya. Misalkan mungkin saya belum punya rumah, terus saya beli ke seseorang, terus bagaimana? Apakah akadnya jual beli langsung cash atau bisa kredit atau bertahap mungkin itu Ustaz itu. Ya, Ibu Sophia ya ya. tergantung tergantung yang jual nawarinya gimana. Ya, Kalau dia minta cash gitu kan, ya terpaksa kita harus punya cash. Kalau dia bolehlah 10 tahun nyicil tiap bulan ke saya. Kalau ada personal yang mau gitu ya alhamdulillah silakan aja di apa dijalankan gitu. Atau misalnya kita misalnya ya, bisnisnya ya misalnya konteksnya ya beli lahan kan ya juga personal kan kita bukan beli lahan ke toko orang gitu atau kemana gitu ya pasti kan ke personal yang punya lahan itu kan rata-rata personal walaupun mungkin ada juga ya lahan-lahan yang sudah di ini kapling di kapling jadi inget kapling laut ya
Kita yang udah di apa ini kan sertifikat PT ada juga gitu. Tapi rata-rata ya apalagi yang kalau kecil-kecil ya ininya kan hubungannya ke personal. Ya nggak ada masalah. Terus kita juga jualannya personal ke orang juga nggak ada masalah kan. Yang penting sesuai dengan syariatnya itu yang utama nanti. Gitu. Nah, dari sisi hukum apa positifnya hukum ini insya Allah juga hukum negaranya insya Allah juga nggak ada masalah. Nah, nanti mungkin kita belajar tuh terkait dengan apa namanya perizinannya ya. Tapi perizinan kalau kita pakai konsep yang sekarang itu simpel, simpel nggak sebagaimana yang developer besar gitu kan segala macam harus perizinannya ribet. Enggak. Mungkin itu ya yang bisa jawab, yang bisa saya jawab dengan pertanyaan yang cukup sederhana tadi. Cukup mungkin saya tadi Cukup. sudah 6.30 ya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Ihsan dan Bapak-Bapak semuanya yang hadir di acara Zoom ini. Mudah-mudahan mendapatkan insight dan keberkahan juga. Dan jangan lupa di Sabtu depan di jam 5 sampai dengan jam 6.30 amankan seatnya. Mudah-mudahan bisa hadir lagi dan insight-insightnya banyak yang bisa kita dapatkan. Baik, kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Syukran ya. Syukran Ustaz Andi. Ya. Syukran Ustaz Jaldi ini Ibu Tri apa ya? Patri Agus Yuliani, Bapak Ahmad Fajar, Bapak Bagus, Ibu Nia,